kita molor 2 minggu. Jeng 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 jeng. Oke. Karena pertimbangannya timeline kalian lumayan mepet kan ya sebenarnya. Kalian harus bikin campaign proposal dan tidak berhenti di campaign proposal. Kalian juga harus bikin video ya, videonya seperti apa. Kalian bikin konsepnya sendiri, kalian organize sendiri dan kalian eksekusi sendiri. Jadi mulai dari kuliah-kuliah kita hari ini dan kedepannya itu akan fokus lebih kepada all the things untuk menggrooming kalian supaya kalian tahu apa yang harus kalian deliver dengan baik. Nah, pertama-tama kita akan revisi tugas kalian bikin MOM. Kenapa saya bikin ini sebagai salah satu assignment untuk kalian, tugas untuk kalian? Karena saya butuh tahu seberapa bagusnya kalian dalam menyerap informasi, kemudian merekap ini semua ke dalam satu rangkuman yang ringkas dan clear. Karena kalau misalkan kalian bagus, ringkasannya kalian clear, isinya padat ya, walaupun ringkas, semua hal-hal penting yang saya share di pertemuan kita terakhir, bisa kalian masukin semuanya di situ, means kalian sudah on the right track. Oke, kalau misalkan belum, masih banyak yang error, berarti masih banyak yang belum on the same page nih dengan apa yang saya expect kalian. Nah, kalian masih ingat kira-kira apa ya yang saya mention di pertemuan terakhir terkait dengan MOM? Kalau saya tidak salah, yang berarti saya benar ya, itu saya ada kasih tuh kisi-kisinya. Kalau misalkan bikin emailnya nanti kayak gimana, MOM-nya seperti apa, emailnya kayak apa. Ada yang masih ingat nggak? Let's try to revisit our memory. Harus ada nama anggota kelompoknya nggak sih, Miss? Betul. Karena kalau misalkan kamu mengumpulkan dan kamu tidak mencantumkan nama anggotanya kamu, saya akan kesulitan untuk ngasih nilai karena saya pasti taunya adalah si pengirim. Misalkan yang mengirim adalah Haris, tapi Haris tidak mencantumkan misalkan nomor anggotanya, nama anggotanya. Saya nggak tahu pada saat saya nilai MOM ini, nilainya harus saya kasih ke siapa saja. Itu satu. Kedua, saya ada mention bagaimana cara untuk menulis judul emailnya dan body copy emailnya kan supaya proper. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya dong. Ya nggak ya dong? Ya nggak ya dong? Oke. Sebelum saya kasih lihat nih ya hasil tugasnya kalian buat kita diskusi sama-sama, saya akan kasih lihat dulu contoh MOM-nya. Pernah saya kasih nggak contoh MOM-nya yang baik dan benar itu seperti apa? Kan saya suruh kalian cari sendiri nih. Belum, Miss. Kalian cari sendiri di Google. Kalian coba ikuti, kemudian kita bahas. Nah, sekarang kita bahas ya. Hey, wait. Un momento. Nah, ini dia. Di setiap agensi, biasanya mereka sudah punya standarisasi sendiri nih. Template untuk contact report atau minutes of meeting, template untuk brief, template untuk bikin quotation, media plan, and so on and so forth. Ya, sudah ada standarisasinya di masing-masing agensi tersebut. Nah, ini adalah template yang digunakan di agensi saya, yaitu di Leverage. Standar biasanya di atas tuh ada pengenalan, karena kan ini kan sesuatu yang bakal kita kirim keluar nih ke klien. Ya, jadi ada kop suratnya atau kop atasnya, kalau orang dulu bilang. Ada logonya, kemudian kita kasih tahu konteksnya nih apa sih? Oh, ini saya gedein. Konteksnya untuk contact report atau minutes of meeting. When, ya, when-nya, kapan meetingnya ini terjadi, di mana, tanggal kita kirim MOM-nya tuh kapan. Prepared-nya by whom. Kalau misalkan ada namanya itu akan lebih bagus. Ini karena sekumpulan catatan dijadikan satu, maka prepare-nya by Leverage as the team, karena ini consolidated. Kalau misalkan di-prepare oleh satu orang yang memang minutes taker-nya adalah dia, ya, misalkan Haris, maka prepared by Haris, dalam kurung Leverage. Biar ketahuan Haris itu belongs ke tim yang mana ya.
Oke, siapa sih partisipannya? Ya, kalau misalkan kita sama klien, kita bilang attendance dari klien adalah si ini, si ini, si ini. Dari tim leverage ada si ini, si ini, si ini. Gitu. Kayak tadi ada yang masuk, tapi kemudian keluar lagi. Oke. Tuh kan ada yang masuk. Saha eta. Oke. Hai Fahru, welcome back to my channel. Halo Miss. Hai. Kita lagi go through template-nya MOM yang baik ya, yang nggak perfect tapi baik. Oke. Nah, ini kita bagi ke dalam dua struktur ya, ada agenda or point of discussion-nya, kemudian ada next action dan juga notes-nya. Agenda dan point of discussions itu ngebahas, oh meeting ini agendanya apa, dan kemudian points of discussion-nya apa saja. Gitu. Next action-nya, siapa yang in charge buat revisinya, untuk next action-nya, siapa ngerjain apa, dan kapan harus dikerjakan. Misalkan nih, untuk campaign cold and flu, kita sepakat, kita setuju, client chooses the witty version, oke. Tapi ada beberapa feedback nih untuk visual programmatic, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Kenapa ada gambar? Misalkan pada saat meeting, ya, klien bilang, oh, gue nggak suka nih feel and look-nya kayak gini. Biasanya kan kita tanya, oke, dari ibu lebih suka yang kayak gimana? Oh, gue lebih suka yang witty, lebih yang casual, jangan terlalu fabricated, jangan terlalu kelihatan stage atau dibuat-buat. Oke, bisa ditunjukin nggak? Oh, ini ada materi nih bagus dari punyanya global, ini bisa pakai something yang like this lah. Nah, itu kita masukin juga ke dalam minutes of meeting-nya kita. Kenapa? Ini bisa menjadi acuan dan pegangan kita bersama. Misalkan si MOM ini di kemudian hari kita butuhkan untuk kita turunin jadi satu brief, baik itu ke tim GD kita atau tim ke sosmed kita, they know, walaupun mereka tidak hadir di meeting itu, pas kita lagi ngobrol sama klien, but they are on the same page dan understanding sama kita. Gitu contohnya. Nah, so far ada yang mau ditanyain dari sini? Enggak ya? Sekarang kita lihat apa yang kalian submit. Oke. Nah, coba kelas C dan kelas D. Ya, ini ada nih kelas D nih. Oke. Tugasnya darat. Nah, ini oke nih. 3D untuk periklanan kelompok 3 MOM Betadine. Yes. Nama-nama anggotanya. Yes. Oke. Sekarang mari kita lihat ya. Minutes of meeting, briefing about Betadine. Hari Rabu sekian tempat, nana pesertanya. Oke. Dosen mata kuliah, nama dan NIM-nya, nana. Apa aja ya, mulai dari pembukaan, pembahasan. Oh, ini banyak banget nih. Oh, tambahan, mencari data, kesimpulan, dan penutup. Nah, oke. Alright. Oke. Nah, ini coba kalian compare dengan format yang ini. Ini nggak apa-apa ya. Aku kalau misalkan compare kayak gini bukan niatnya kompor, tapi I want to ignite your critical thinking juga. Oke. So let's have a look dari yang tadi, kemudian kita lihat punyanya Haris, ya. Oke, punya Haris oke juga nih, cuman judul MOM assignment, please make sure kamu juga mempermudah proses identifikasi. Ini MOM assignment-nya untuk apa nih, ya kan? Tugasnya siapa, kelompoknya siapa. Ya. Please have a look. Secara format, kita belum ngomongin konten ya. Kalau misalnya kita ngeliat secara format, menurut kalian yang mana yang paling mudah dimengerti dan dibaca? Nggak apa-apa ya, ini kita compare kayak gini, jadi kita open for discussions. Jadi kita bisa langsung ngobrol. Oke. Punyanya si Haris, saya suka karena secara visual it's
Yes, ya menurut saya. One page covers all dan secara struktur udah mencakup semua, mulai dari about the brief-nya, kemudian apa aja yang harus dibikin, assignment-nya. However, ada beberapa feedback seperti the team. The team itu make sure ada di atas. So we know dari awal siapa saja yang terlibat di dalam meeting ini, ya kan? Terus kemudian masih ada beberapa kata yang typo. Be very mindful. Indonesia itu nama tempat. Nama tempat berarti huruf paling depannya harus huruf kapital. Ya, nama orang, nama tempat, typo. Jangan sampai, I believe you all smart. Jangan sampai ada hal kecil yang sepele yang kemudian membuat kalian terlihat jadi tidak proper di depan klien. Gitu. Ini kan masih latihan, tapi I do expect you really take your time, double check, triple check, and fourth check just to make sure bahwa this is the final, the most fine-tune proper things sebelum kalian kirim keluar. Why? Karena kalau misalkan udah di level ini kamu masih terlihat typo, kalau misalkan typo yang kelihatan tuh apa? Yang biasanya tertangkap kesannya dari kacamata luar. Satu, tidak teliti. Kedua, you are in hurry. Karena you just want to make it fast, ya kan? Gitu. Jadi kalian tidak menghabiskan waktu kalian untuk go through all the details, ya. Be very mindful, okay? Kemudian Haris, thank you, very nice. Iya, Miss. Sama-sama. Go. Nah, tadi tuh saya siapa? Saya buka siapa ya tadi ya? Wabi ya? Ya. Ini bukan ini yang tadi. Wabi ini oke loh. Hai. Grupnya Wabi Agency. Ini apa sih Wasabi? Wasabi. Itu kalau nggak salah kelas A, Miss. Ini kelas A ya. Tapi ini oke loh. Dia kasih about the betadine, project background. A bit wordy tapi strukturnya masih clear. Next action plan-nya dia udah coret. Oh, ini udah kelar nih. Ya kan? A very clear timeline. Jadi kita tahu kita mesti ngerjain ini dan by when. Oke. Kemudian tadi tuh saya buka punyanya siapa ini ya? Dara, Miss. Bener nggak sih? Kayak banyak sekali. Banyak sekali. Nah. Dara ya. Dara, Iya, Miss. Dina, Iya, Miss. Rina, Fahru. Iya, Kamu bikin minutes of meeting, bukan bikin kata pendahuluan, TA. Oke, saya mempertanyakan kenapa formatnya seperti ini. Karena ini seperti laporan magang. Siapa yang mau jawab? Tapi gimana Rina, gimana? saya suka kontennya. Nih, setelah menggunakan betadine, luka akan mengering dengan sendirinya sehingga tidak perlu diberi perban, plester atau obat merah lagi. Ya, terus bahkan luka sunat dapat cepat sembuh oleh betadine antiseptic ointment. Ya, karena dari semuanya yang bahkan mention soal luka sunat cuman MOM punyanya Fahru. Secara konten saya nggak ada masalah. Menurut saya ini sesuatu yang secara verbal atau kamu bisa masukin ke dalam lembar appendix untuk kebutuhan kamu ke tim. Ya, tapi pada saat kamu ke klien, you have to make it very concise, gemuk, padat, tapi ringkas. Kenapa? Karena kalian akan mengcover the most important things. Nah, hal-hal yang kalian masukkan di sini adalah hal-hal yang sangat baik untuk kalian transfer knowledge ini ke internalnya kalian. Jadi internal kalian bisa dapat nih, ya kan? Feel-nya, they really know, oh oke, betadine yang pengen mereka mau, sekarang betadine yang pengen lebih muda. Orang inget lagi, dan ternyata oh nggak cuma obat merah, ada juga yang ointment, gitu.
This is a very great information. However, formatnya salah dan penempatannya salah. Karena ini akan lebih bagus kalau misalkan formatnya dan kalian tempatkan untuk nanti kalian turunin buat jadi creative brief. Gitu. Pada saat buat minutes of meeting sama klien apalagi ya, terutama abis kalian ngambil brief, you have to cover the most important things. Ya, jadi kalian harus mulai memilih nih, mana ya yang pasti gue ambil. Yang paling penting adalah apa scope of work yang diminta dari kalian. Apa sih yang harus gue bikin? By when? Kapan? Dengan format yang seperti apa? Budgetnya kayak gimana? Target audience-nya seperti apa? That are the informations yang kalian harus cover ini di dalam minutes of meeting kalian. Karena ini yang akan menjadi kerangka utamanya. Gitu. Untuk kalian godok nanti buat jadi kebutuhan yang lain. Oke. Cukup clear ya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari Fahru, dari Dara, dari Dina, dari Rina. Dan kalian kerja di agency, so you have to make things interestingly. Ya. Walau, aduh, ini saya tuh kayaknya nggak pinter nih visual, nggak pinter desain, nggak pinter ini itu. Hey, ada Canva. Ya, kalau misalkan belum tahu Canva, work around it. Coba latihan pakai Canva. Ya, jadi secara visual nggak usah yang backgroundnya macam-macam nggak, tapi at least kalian dapat formatnya yang enak ya, cakep gitu. Nggak usah kalian dandanin pakai background nggak apa-apa, tapi at least jangan kayak cover ini ya, tugas laporan magang. Oke, Fahru? Oke, Miss. Cukup. Terima kasih banyak. No hard feeling ya. Terus buat yang lain, jangan ragu untuk share your opinions. Because when you share your opinions, ingat, constructive feedback, it grows people. Ya. Criticism, demotivating, tapi constructive feedback, apa yang bisa diimprove, it can help the other people and also your team to grow better. Jadi saya mau everybody can actually chip in their opinions and their feedback to help the other colleagues ya, the other friends here supaya lebih improve lagi. Oke. So far ada yang sungguh challenging nggak, membingungkan mengenai minutes of meeting? Please let me know. Apa nih? Miss, saya kemarin ketemu di Google kayak gini nih Miss, MOM-nya. Masa begini Miss? Menurut Miss gimana? Gak apa-apa, tunjukin aja sini. Tanya aja. Miss, maaf Miss, boleh review punya saya nggak Miss? Boleh. Sekejap. Siti ya tadi ya? Siti apa Afgan? Siti Miss. Ahmad Fadila, Miss. Saha eta yang kirim? Oh ini. Ahmad Fadila yang kirim. Oke. Iya. Zeng, 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 zeng. Ya sama aja ini mah kayak Fahru. Tapi saya suka kontennya. Saya suka konteksnya. Ya. Nih, sebenarnya ini kan udah kelihatan nih poin per poinnya. Minutes of meeting ya. Bukan minutes of agenda. Minutes of meeting ya. Mulai dari understanding the campaign, the audience, make campaign memo. Ini mah tentang beda tapi jadi ini nih. Oke, saya ingin kalian menilai diri kalian sendiri. Jikalau minutes of meeting ini kalian bawa ke klien, ya kan? Kemudian kalian turunin ini untuk menjadi sebuah brief. Apakah menurut kalian informasi yang disampaikan di sini sudah cukup dan mumpuni? It doesn't say about the budget. Budgetnya sabraha. It doesn't say kapan harus rilis, kapan harus disubmit. Ya, videonya, proposalnya harus ready-nya kapan. It doesn't say about the target audience. The audience ini membahas tentang untuk siapa campaign ini dibuat. Itu basically definisi dari the audience. Tapi who is your audience? That's missing from the picture. Oke. Saya kalau ngeliat kayak gini, asumsi saya adalah ada hal-hal yang belum nyampe nih
pas kemarin saya terangin. Coba, menurut Afgan sebagai managing director, Itu dia Miss, kemarin kan saya kan lagi kagak enak badan kan. Nah, saya nitip buat mereka kerjain dulu. nah, Saya belum ngeliat hasilnya, main kirim-kirim aja gitu sih Miss. Jadi saya tuh, juga kaget pas nggak ngeliat. boleh jadi managing director kirim ke klien sebelum dicek, ya itu pantang itu haram, tahu? Haram. Oke. So, however, ya saya salut. Jadi walaupun kamu sebenarnya nggak nyambung ya, disuruhnya apa, ngirimnya apa, tapi at least masih dalam format yang lumayan enak. Ya, jadi penilaian saya mulai dari penilaian isi, ya, kemudian format, dan kemudian the way you deliver it. The way you deliver it is actually okay, walaupun formatnya tetap nggak jauh beda sama kayak yang punya Fahru tadi. Tapi at least lebih enak dibaca dan tidak terlalu wordy. Ini bisa jadi tidak terlalu wordy karena kalian tidak tahu bikin wordy-nya kayak gimana. Apa nih di audiens? Ini membahas tentang untuk siapa campaign ini dibuat. Oke? Betadine adalah sebuah brand obat luka ternama di Indonesia yang sudah dipercaya oleh berbagai generasi di Indonesia. Saya tahu ini ngemeng doang, tapi kagak ngerti. Jadi saran saya nanti regroup deh, brainstorm. Terus kalian kalau ada yang nggak jelas, tanya sama saya. Kenapa? Ini pasti akan lebih kelihatan lagi nggak taunya pas kalian bikin proposal dan pas kalian bikin video. Oke, skip ya. Kita ke Ini tugas. punya saya, Miss. Iya. Belum. Oke Sabar, orang Miss, sabar thank bisa you. pacar. Yo. Oke, bentar ya Rafka ya. Kita coba. Siti yang kirim siapa? Siti juga. Iya, Miss. Zing 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 zing. Nah, ini dia. Bukan yang itu, Miss. Siti Khadijah, Miss. Terlalu banyak. Wah, ini dia. Main TIF. Ini mainnya tulisannya begini, ada hanya nyangkut. Apa typo? Enggak deh. Itu typo, Miss. Oh, apa tapi di sini hak juga nih. Ayo, typo apa enggak? Coba nanti kalian regroup, kalian tentukan apakah ini sebuah typo atau tidak ya. Mari kita lihat bersama. Wow, bagus nih. Oke, judul meeting, tujuan meeting, meeting objektifnya, nice. Tanggal meeting, waktu, pelaksananya, pesertanya. Ya, nanti pesertanya jatuhnya walaupun ini kelas 3C, kan konteksnya kalian lagi di briefing sama klien. Jadi masukin pesertanya ya timnya kalian yang diundang. Topik permasalahan, yes, materi diskusi. Wih, cakep nih. Maaf ya, saya memang suka gitu. Saya belum melihat dengan detail yang ini. Head to head, typo, yes. Tetapi overall, you are on the right track nih. On the right track banget nih. Kesimpulan, weh, mantap. Ini dapat formatnya dari mana nih? Formatnya bagus nih. Sumbernya bagus. Iya. Dari Google, Miss. Iya, pasti dari Google. Nah, jadi di luar itu banyak banget template-template untuk minutes of meeting, brief, sama seperti yang tadi saya bilang. Standarisasi untuk masing-masing organisasi, agensi itu beda-beda. However, biasanya pakemnya tidak jauh berbeda kalau kalian perhatikan. Ya, pasti ada headernya, ya kan? Kemudian ada tanggalnya, siapa aja yang datang, konteksnya apa, agendanya apa, kemudian baru bagian isi, bagian dagingnya, ya. Kemudian kalian recap, next action-nya apa, ya. Kemudian timeline-nya kayak gimana. So this is a very on point brief. Long ya, tapi longnya masih something yang masih bisa dimengerti gitu, karena memang apa yang saya kasih ke kalian seharusnya bisa dibikin 3 sampai 5 halaman malah, karena kalau dibikin 2 halaman it's gonna be very challenging even for my team. Yang saya kasih ke kalian di pertemuan terakhir itu a lot hasil FGD,
Terus target audience, saya ngasih a couple of insights juga. Oke, wow. Siti Khadijah. Siti. Miss, Siti. Iya, saya ikut. Miss, iya kok. Nah, iya. Bentar nih, Rafka dulu. Rafka sama Siti Rohena barengan nggak? Yang ngirim siapa? Miss yang ngirimnya Sarah Al-Hanifah. Aku. Ye, bentar. Siti Rohena. Iya, Miss. Yaudah. Bener nggak ini? Bener kan? Ini ya, approve ya, betul, bagus. Assalamualaikum. Miss, bukan Miss yang Sarah Al-Hanifah, yang Rafka. Yang masih. Tanggung, Miss. Yang Ada ini. di bawah, Miss. Nah, Apa sih? Jadi yang ini apa yang eno? Sarah Al-Hanifah. Yang ini nggak usah. Sarah Al-Hanifah sama Siti Siti Rohena tuh beda Rohena kelompok, boleh, Miss. Miss, kalian. Ya udah nih, mumpung di sini nih, ini dulu dia. Ya, Miss. Ya, Miss. Meetings, ya, drafted, meetings location, participant, meeting title, agenda, perkenalan, sharing, jadi. Wow, nice. Ini juga. Ini lebih ringkas dari yang tadi. Yes. Connect, briefnya, kemudian budget, nice. Action plan-nya nice. Oke. Wih. Conclusion, membuat campaign yang bertujuan untuk membuat orang aware. Ya, brand recall lagi sama betadine. Yes. Nice. Enter. Bagus. 100. Ya. Thank you, Miss. Typo-nya aja nih, ada beberapa nih. Typo-nya dibenerin nih. Terus FGD itu karena ini singkatan bahasa asing, jadi harus huruf besar. Oke, tapi udah ciamik nih. Ciamik nih. Saya bintangin nih yang ciamik nih. Wow. Ya, terima kasih, Miss. Siti Rohena, Sarah Miss. Al-Hanifah, Miss. Iya, bentar. Tadi, Miss, tadi yang dibintangin bukan Siti Rohena, Miss. bukan ya? Iya. Oh, Siti Khadijah. Ya, dia juga saya bintangin. Oke, siap, Miss. Makasih. Bentar tadi Siti Rohani. Nah, ya. Nah, Siap. Makasih, Miss. Sarah Al-Hanifah. Siapa aja suaranya? Mana? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Nah, bagus nih. Cie, udah kayak gitu. Ntar dulu. Apa nih, Mom Triceps Thank you. Agency? Oke, selamat pagi. Oke. Nah. Time 18. Oh, sampai 0909-nya. Meeting objective, notify the agency about betadine and campaign. Okay, meeting objective is basically giving you the brief about betadine. Yes. Okay. Project background. Mega opportunity. Yes, betul. Be very careful. Especially kalau ini beneran. Betadine itu nama brand. Brand selalu dimulai dengan huruf besar. Ya. Karena pasti kliennya bete. Kok ini B-nya nggak gede? Gitu kan brand dia. Gitu. Yes. Nah, ini bagus. Videonya format Mother's Day. Oke. Ini bahkan mereka lebih effort karena mereka tidak serta-merta hanya kopas tapi mereka ditambahin sendiri formatnya. Nice. Yeay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Wow. 100 kurang dikit karena typo. Tetap. Oke, bagus banget. Siapa aja nih? Julia, Lisvia, Nida, Rafka, Sarah. Oke, bagus. Cakep. Haris juga saya bintangin nih. Oke. Terus siapa lagi? Siapa lagi sih request? Apakah saya sudah menjawab? Ya. Demand netizen sudah? Saya mau ke agenda berikutnya. Jadi biar kita nggak kebanyakan ngomongin MOM. Karena saya mau ngomongin buat persiapan kalian untuk si proposal dan juga videonya. Karena ini sesuatu yang harus kalian kumpulin. Ya. Oke. Walaupun ini jatuhnya masih proposal,
it's not something yang sudah di-agree, ya, sudah approve, kita selaku agensi pasti sudah siap-siap sama yang namanya quotation, timeline, konsep, ya. Ini yang kemudian akan kita kasih ke klien dan kita presentasikan. Kenapa? Karena in any kind of planning itu kan harus smart. It's not only fun, creatively, visually, wah bagus, wah insight-nya dapet, tapi kalau misalkan budgetnya over, ya pasti tidak bisa dieksekusi. Kalau timeline-nya panjang banget, pasti tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Ya akhirnya, kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Brand pasti punya keterbatasan. Dia punya kebutuhan, ini harus sesuatu yang bisa rilis dalam 1 bulan ke depan. Ya, ini sesuatu yang harus bisa dieksekusi dengan budget sekian, 100 juta misalkan. Kalau kalian bikin konsep yang wow, ekstravaganza, gebiar BCA, tapi tidak bisa dieksekusi, akhirnya kan jadi mubazir. This is not something that we want. Karena segala jerih payah kalian, pengennya kan dibeli sama klien suka, klien bayar kalian. Ya dong. Saya akan kasih tahu kalian timeline campaign yang di dalamnya ada video production. Jadi kalian nanti bisa mulai mengacer-acer ya. Kalian punya waktu sampai nanti final week kalian, UAS kalian, kapan dan seperti apa step-stepnya. Oke? Salah. Yang ini. Layarnya udah berganti. Dan Oke. Saya mau kalian melihat layar kalian, especially kalau misalkan kalian ikut kuliah online ini lewat handphone. Karena banyak kotak-kotak kecil, banyak huruf, banyak angka, ya. Jadi kalian harus pantengin layar kalian, ya. Ini adalah timeline production untuk salah satu video series campaign, salah satu brand yang saya handle tahun 2016 yang lalu. Ini kurang lebih contohnya, ya. Dia ada color legend-nya. Merah artinya apa, pink artinya apa, hijau artinya apa, ya. Dia akan kasih tahu mulai dari pertama kali briefing, ya, kita terima brief, ya, tanggal 1 September 2016 sampai kampanye selesai. Nah, masing-masing items yang ada di sini ini dibuat secara order. Artinya apa? Ada prosesnya. Jadi untuk sampai ke poin ini, untuk sampai ke sini, kamu harus melewati ini dulu. Jadi memang ada prosesnya, nggak bisa langsung. Nah itu fungsinya timeline. Untuk ngasih tahu kamu prosesnya seperti apa, kasih tahu things to do list-nya juga, apa yang harus kamu kejar dalam hari ini, 2 hari ke depan, 2 minggu ke depan, sampai kamu nyampe ke tujuannya kamu. Oke, pertama, sebelum kita bikin any kind of production, ya pasti ada approval. Mulai dari approval budget sampai approval untuk konsep. Ini adalah approval budget. Approval budget kita taruhnya di mana? Approval budget taruhnya di sini. Begitu budget udah dimulai, begitu budget udah di-lock, dapat approval dari klien, baru kita bisa nge-brief ke yang lain. Nge-brief vendor, kita tahu duitnya kita ada berapa. Oke? Nah, sambil paralel cari PH dan segala macam, kita matengin dulu konsepnya. Storyboard-nya, idenya, timeline, script, and the blah and the blue, ya. Mulai dari approve di tanggal 19 September ini, ya 2 hari kemudian everything it has to be done, lock, secure, sealed, delivered. Very minim. Ada ruang untuk revisi, but very minim. Ya, biasanya itu revisinya lebih kepada input ataupun perubahan-perubahan di eksekusi yang sifatnya lebih teknikal pada saat nanti kita syuting. Oke, kemudian namanya kita bikin video series, ya. Kita pasti tidak bisa hanya mengandalkan satu director saja atau satu PH saja. Biasanya kita akan panggil nih beberapa PH, beberapa directors, kita brief mereka, kemudian kita jelasin campaign-nya tentang apa yang pengen kita cari, ya ini untuk kebutuhan apa, komunikasinya kayak gimana. Kemudian mereka bisa come up dan ngembangin konsep yang ada di sini, itu menjadi sesuatu yang dieksekusinya nanti kayak gimana. Directors board-nya, treatment untuk lampunya, talentnya, everything
dan mereka come up dengan quotation. Ingat, kamu punya uang terbatas, ya. Kamu bukan avatar, ya. Kamu ada uang terbatas dari 1,3 itu, kamu cuma bisa pakai tidak semuanya, ya kan? Belum nanti kamu bayar KOL, belum nanti kalau kamu pakai OOH, bayar OOH, billboard, bla bla bla. Gitu, ya. Terus kamu cek nih, mana yang directors-nya konsepnya paling oke, timeline-nya paling bisa mengerti timeline-nya kamu yang Rara Jonggrang, quotation-nya mana yang paling masuk sama budget. Ini adalah pretelannya. In every video production, biasanya ada 3 kerangka besar. Kerangka besarnya itu adalah pre-production, atau yang biasanya kita sebut dengan pre-PPM. Ada PPM 1, ada PPM 2, ada PPM 3. Ya. Terus kemudian hari H, syutingnya. Ini yang kita bilang dengan production. Setelah syuting and the blue, pasti ada yang namanya post-production atau biasanya kita singkat menjadi post-pro. Post-pro dibagi ke dalam 2 bagian, karena dia tidak bisa dalam 1 hari atau 1 timeline yang sama. Segitu kompleksnya. Let's say pada saat kamu production, ya, productionnya ngambil 500 adegan, 500 shot. Ya, dari 500 itu you have to define, kamu harus ngelok adegan mulai dari second 1 sampai second terakhir, kamu mau pakainya adegan yang mana, frame yang mana nih. Oke. Itu yang kita bilang dengan offline edit. Ya, ini yang kamu lock. Dari offline edit kemudian kamu ke online edit. Online edit itu dia akan ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, online edit itu kita akan bagusin, ya. Dan biasanya kita nggak bisa lakukan ini dalam 1 hari juga, sama seperti offline dan online. Online edit itu mulai dari visualnya, ya, visual effect, color grading, warnanya dibagusin, ditambahin supers, ditambahin bubble-bubble, ditambahin subtitle, ditambahin logo, bla 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 bla, digital imaging, roto, semua. Bahkan Fahru bisa dibikin berotot, ya, di versi ini bisa. Itu masuk ke dalam online visual edit. Itu udah kita lock, bungkus, baru kita ke audio edit. So audio it's everything about the sound, ya. Mulai dari suaranya, si talent nih, aktornya, atau si selebritinya, bagus nggak? Voice over, tambahin voice over, sound effect, ya, bunyi musiknya, opening jingle atau ending jingle-nya kayak gimana, masukin ke sini. Dan di setiap fase dari sini ke sini, ini benar-benar harus sesuai dengan order. Tidak bisa maju ke sini kalau ini belum di-lock, belum approve. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu sudah di online edit, kemudian klien bilang, oh by the way, gue kayaknya mau nambah 1 adegan lagi nih, nggak bisa nih. Atau nggak bisa nih, yang frame ini gue nggak jadi deh, gue nggak demen. Dia udah ngelock nih 12 frame, 12 shot. Ada 1 yang mau di-kill, or misalkan ada 1 yang mau ditambah. Padahal kita udah di fase online edit. We cannot move back. Why? Kalau kamu mau mundur, bisa, but it will cost you money. Dan uangnya tidak sedikit. Post production itu bisa jadi harganya lebih mahal daripada productionnya. Especially kalau kamu banyak banget pakai green screen, digital imaging, roto dan segala macam. Ya, so dari 1 ke 1 ini nggak bisa paralel. Jadi hati-hati banget. Kalau misalkan timelinenya very very tight, okay? Walaupun kamu mengerjakannya paralel, but making sure before kamu ngelok ini, kamu harus ngelok ini dulu. Gitu. Tapi untuk konteks kalian pada saat nanti ngerjain tugas kuliah ya nggak masalah, ya. Tapi pada saat di dunia kerja, be very mindful. Oke, ini kalau kalian lihat, ini adalah timeline-nya. Kita kasih initial brief ke PH-PH itu, ya. Itu di tanggal 25, di hari Minggu. Ya, kita brief mereka di hari Minggu, guys. Minggu, 3 hari kemudian kita kasih mereka waktu untuk get back ke kita dengan konsep, director's board, bla bla bla. Treatmentnya kayak gimana, lightingnya kayak gimana, settingannya kayak gimana, and also the quotations. Oke, dan kemudian kita langsung bikin PPM 1, terus 2 hari kemudian PPM 2, lock everything di Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena 2 hari kemudian we have to shoot. Dan ini kelihatannya kayak, oh kayaknya gampang. No, jangan lupa.
proses ini yang cuman rentangnya kayaknya nggak nyampe seminggu dari sini ke sini, you also have to find your talent, casting, latih mereka. Apalagi kalau misalkan ada storytelling-nya di videonya, ya. Nggak bisa tuh kalian cuman kirim aja skripnya dan kemudian mereka baca, resapi, hafal dalam hati pas syuting bawa diri aja mas skrip. Cannot. Ada yang memang harus disiapin supaya pada saat mereka nanti digabungin dengan talent yang lain, pada saat nanti mereka itu di-shoot, ya mereka luas. Jadi kita nggak perlu retake lagi. Karena pada saat kalian ngelihat film itu kan jalannya kelihatan ya, jelas dari ending, opening, sampai ke akhir. Tapi di belakang layar secara eksekusi, kalau misalkan kita ready untuk sekarang ambil adegan ke-56, dia akan ceritanya lompat-lompat. Oke, 56 coba. Gitu. Padahal kamu ngafalinnya mulai dari depan nih skripnya. Dari depan sampai dari belakang. Pada saat kamu disuruh ngafalin bagian skrip yang adegan ke-56, anjir kayak buyar semua nih urutan yang ada di memori gua. Gitu. Jadi makanya kita biasanya itu pakai yang namanya talent workshop. Kita briefing dulu. Oke, biar mereka ngerti apa yang kita mau, mereka luas dengan apa yang mau mereka omongin, yang mereka mau actingin, mukanya luas, ekspresinya, gesturnya, everything. Jadi, pada saat nanti mereka syutingnya lancar. Kita tidak banyak retake. Klien happy, karena mereka ngeliat, oh hasilnya oke nih. Gitu. Nah, karena video ini adalah a part of the campaign, ya, di dalam timeline ini, ada juga nih sosial medianya. Mulai dari bikin kontennya, kemudian influencernya, activity-nya, winner announcement, kemudian iklannya nih di digital seperti apa. Ya, jek. Jadi kelihatan. Nah, ada notes. Website design akan paralel ya. Terus timeline ini tergantung dari approval. Jadi misalkan kalau approvalnya belum ada ya di tanggal 19 September ini sesuai dengan timeline kita dan baru bisa dikasih ke kita tanggal 21, means yang ini harus mundur. Gitu. Ini domino effect. That's how we protect the campaign and making sure bahwa semuanya berjalan sesuai dengan timeline, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan prosedur. Nah, ini adalah contoh yang campaign rempong. Saya kasih yang rempong dulu, baru kemudian saya kasih yang simple. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh timeline dan juga details of production yang very easy lemon squeezy. Ya, tapi di situ udah kasih tahu syuting tanggal berapa, tempatnya di mana, PIC-nya siapa, ya, nomor teleponnya. Habis syuting, post productionnya tanggal berapa, ya, kemudian post pro house-nya di mana, atau post house-nya di mana, offline present ke klien, online present. Offline present itu bukan artinya tatap muka kemudian online via Zoom, enggak. Offline, online ini refer ke offline post pro dan online post pro. Final approval, publish atau video rilisnya maunya kapan. Miss, kok bisa sih tadi timeline-nya rempong banget? Kok ini timeline-nya cuma kayak gini? Gitu. It really depends on the needs of your campaign. Ya, walaupun semuanya ada pakem-pakemnya nih, mulai dari preparation, shooting, post production, offline, online, sampai ke rilis. Itu adalah pakemnya. But the way kalian mengemasnya itu melihat dari satu, rempong nggak sih campaign gua? Video treatmentnya rempong nggak? Kalau yang tadi ya, yang details itu rempongnya karena kita bawa ada 3 pasang ibu-ibu dengan anaknya masing-masing dan settingannya beda-beda. Ada yang satu kita bikin di luar, ada satu yang kemudian kita bikin kayak di taman bermain, ada satu lagi kita bikin di rumah gitu. So ada treatmentnya beda-beda dan itu dalam 1 hari. Oke, jadi preparationnya banyak. Terus untuk yang klien satu ini, dia tipe yang laid back, santai, casual, dan dia ngerti prosesnya. Oh, lo nggak perlu jelasin gue panjang-panjang, gue udah ngerti. Oke, gue cuma butuh tahu syutingnya kapan dan di mana, ya, post productionnya segala macam, bla bla bla. Gue nggak perlu perhitungan detail.
Oke, fine. But kalau misalkan kamu dapat klien yang bukan cuman campaign-nya kompleks, kliennya juga kompleks, ya. Bukan kamunya yang miss, dia yang mungkin miss kalau kalian tidak jabarkan dengan details. Misalkan nih, Fahru bilang, "Mbak, jangan lupa ya Mbak, kita masih tunggu approval-nya karena 7 hari lagi kita syuting." Dia bisa aja dia miss. "Hah? Hari ini ya? Aku harus kasih hari ini. Aduh kok kamu baru ngasih tahu sekarang? Aku kan mesti ngasih tahu ke bos aku dulu untuk minta approval dia. Gimana nih 7 hari lagi?" Sedangkan kalau kita nggak dapat approval dia hari ini, semua timeline kita harus kita rombak gitu. Nah, dengan kamu mendetailin seperti ini, kamu menjaga tidak hanya tim kamu, but the overall process. Gitu. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Kalau belum, saya kasih lihat satu lagi. Format timeline. Oke. Nah. Ini. Sorry Miss, interrupt. Saya mau nanya deh, itu kan kalau kita misalkan udah remind mereka terus, tapi ujung-ujungnya ternyata kesalahan dari dia gitu, dan kita nunggu approval dari dia, tapi kan kita kan sebelumnya kan udah remind dia terus, itu apa termasuk kita harus rombak lagi apa gimana, Miss? Tetap harus rombak, emang apes. Karena akan ngaruh. Kita tidak bisa mengandalkan timeline yang kemarin, karena timeline yang kemarin berasumsi hari ini kita dapat approval, besok kita udah bisa kasih tahu ke PH untuk nge-lock venue, untuk nge-lock talent. Gitu. Karena mundur, mau nggak mau kita juga mundur. Gitu. Memang nyebelin. Tapi di balik semua proses yang menyebalkan itu, there's also fun time-nya. Itu aja sih yang saya bisa bilang. Kenapa tetap harus kita rombak? Karena again, walaupun kesalahannya klien, which is klien itu juga manusia ya, dia juga pasti berbuat kesalahan, walaupun kita melakukan mereka seperti dewa ya. Kita harus menjaga kepentingannya campaign. Walaupun bete banget sama klien, we have responsibility making sure bahwa campaign kita berjalan sesuai dengan konsep kita dan menghasilkan hasil yang baik seperti yang kita inginkan. So that's the goal. Regardless, di dalamnya ada orang-orang yang menyebalkan atau ada momen-momen yang menyebalkan. But that's the whole big idea, cita-cita mulia yang ya you just have to remind yourself. Gitu. Oh, bayangin aja. Kayak saya pernah dikasih brief untuk bikin press event. Kita press event tuh kita terkait dengan video, ada videografernya, ada konsepnya, ada IO segala macam, udah nego harga segala macam, bla bla bla, ya. Terus udah gitu kliennya tiba-tiba decide bahwa oh you know what, kita balik lagi ke plan A, rencana awal, bener-bener proposal pertama yang kita kirim ke mereka. Itu. Jadi sebenarnya kayak percuma kan kalau dipikir-pikir. Nih gue udah bawa lo jalan-jalan keliling 5 benua untuk nyari gitu ya, tempat prewedding yang paling bagus. Karena briefnya ada lu mau magic moment gitu. Oh, gua udah bikin nih gitu. Oh, budgetnya tidak terbatas. Baik, gua bikin lah, ada di sini segala. Taunya apa? Prewednya di mana? Prewednya di Ancol. Kan kesel. Tapi gimana? That's our work. Salah satu dinamikanya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, Miss, makasih. Itu tadi saya curhat. Sorry ya, saya jadi curcol. Nah, ini adalah another format juga untuk timeline. Ada beberapa yang ngelihat gue kalau dibikin formatnya kayak kalender, gue lebih suka nih. Orangnya lebih visual nih. Gue daripada ditaruh di kotak-kotak Excel gitu kayak nggak fun gitu. Gue pusing malah, jadi too much. Tapi kalau dibikin kayak gini, gue jadi kayak, oh iya hari ini PPM. Oh iya, besok location harus gue lock. Oh iya, besoknya lagi talent lock. Oh, syutingnya kapan? Oh, syutingnya hari Selasa, terus udah gitu kita delivery-nya itu hari Jumat. Oh iya. Ada orang yang kebayang kayak gini. So, be very aware aja kira-kira mana yang works for whom, for what. Miss, kalau kayak gini bikin formatnya
kalau misalkan ada satu yang mundur, yang lainnya mundur juga nggak? Ya, mundur. Karena location lock di tanggal segini dengan patokan PPM lock di segini. PPM lock tanggal segini berarti budget udah harus ngelock di tanggal segini. Gitu. Budgetnya baru bisa ngelock di sini, ya otomatis semua mundur lah. To be fair, kan kasihan juga. Kita ngasih konfirmasi budget, approval-nya itu mundur, tapi kita tetap expect gitu. Oke. Aman? Aman so far? Miss, nanti kira-kira saya gimana tahu ya? Saya bikinnya yang format mana? Bebas. Kalau untuk kebutuhannya adalah tugas kalian yang sekarang,